Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Anda, pemirsa setia VHS Studio. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda masih ingat sebuah surat dalam Al-Quran yang memberitahu kita bahwa iblis dan pengikutnya melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka? Ya, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa golongan dari iblis yaitu para jin tidak bisa dilihat karena sifatnya yang gaib. Namun dalam riwayat, banyak dikisahkan munculnya para jin yang dapat dilihat oleh manusia, mulai sejak zaman awal para nabi sampai dengan para tabi'in setelah Rasulullah, bahkan sampai saat ini. Berikut adalah kisah penampakan jin yang umum dipahami berdasarkan riwayat. Penampakan pertama adalah saat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu saat bertemu Azazil atau yang kita kenal dengan nama iblis, yang merupakan nenek moyang para jin. 2. Kisah Nabi Idris alaihissalam, yang menusuk mata setan dari golongan jin dengan jarum, sehingga mata jin tersebut buta sebelah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang dianugerahi bisa menguasai golongan jin dan angin, serta bisa berbicara dengan binatang. Golongan jin pada masa Nabi Sulaiman adalah mirip seperti budak yang tunduk untuk bekerja dan dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman, sehingga golongan jin begitu dendam dengan Nabi sampai akhir hayatnya, bahkan membuat fitnah tentang Nabi Sulaiman yang dianggap tukang sihir. Dan pernah jin mencuri cincin Nabi Sulaiman yang sakti, sehingga jin tersebut bisa menyerupai Nabi Sulaiman. Yang keempat, kisah Abu Hurairah yang memergoki jin mencuri makanan dengan merubah wujudnya menjadi orang tua, yang kemudian jin tersebut diadukan ke Rasulullah, sehingga Rasul memberitahu bahwa pencuri itu adalah setan dari golongan jin. Kelima, kisah jin menyerupai Suraqah bin Malik, yaitu pembesar kafir yang akan menyerang Bani Kinanah. Namun saat perang berlangsung, jin itu melihat malaikat membantu Bani Kinanah, sehingga Suraqah palsu itu pun lari terbirit-birit. Keenam, kisah Ammar bin Yasir, yakni sahabat Rasulullah yang diperintah untuk mencari air minum, namun di tengah perjalanan ia dihadang budak hitam, sehingga berkelahi sampai budak hitam itu kalah. Dan kemudian Ammar melaporkan ke Rasulullah, dan Rasul pun berkata bahwa itu adalah setan dari golongan jin. Yang ketujuh, kisah Wahab bin Munabbih yang berbicara dengan jin muslim dalam bentuk burung saat musim haji. Dan tiap musim haji Wahab pun sering bertemu dengannya. Pemirsa, masih banyak kisah-kisah manusia di masa lalu khususnya di zaman Rasulullah yang mampu melihat penampakan para jin. Bahkan Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasul yang paling ditakuti oleh golongan jin. Ketika Umar bin Khattab berjalan, maka para jin akan berhamburan lari ketakutan. Demikianlah sekelumit kisah penampakan jin berdasarkan riwayat. Pada dasarnya banyak sekali riwayat lain yang diceritakan dan ditulis dalam berbagai kitab yang dapat kita jadikan ibrah atau contoh agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak, sehingga tidak mudah tertipu oleh para jin. Salam jumpa lagi pemirsa di channel VHS Studio. Untuk ensiklomistis kali ini saya bahas tentang masalah penampakan, karena banyak banget dari para fan yang bertanya ya. Kita melihat kondisi saat ini dunia jagat hiburan terutama di YouTube ini menjadi seolah tempat di mana kita bisa berkreasi tanpa batas selama mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh YouTube itu sendiri. Terutama di bidang supranatural, dalam kurun waktu hampir satu tahun lebih lah ini sudah mulai terlihat banyak banget konten-konten supranatural yang mulai bertebaran, sangat jauh berbeda ketika 2 tahun yang lalu ke belakang. Itu hanya beberapa channel yang ada sekarang, karena banyak banget orang
ingin membuat konten, mengais rezeki, mengambil untung dari adanya YouTube, sehingga banyak banget orang membuat video-video yang nature-nya ataupun passing-nya itu adalah passing di dunia supranatural. It's okay, nggak masalah, karena memang itu adalah hak masing-masing. Karena di YouTube itu tidak ada pembatasan oleh KPAI ya, karena KPAI tidak ada kekuasaan untuk membatasi seluruh konten yang ada di YouTube. Dari penjelasan tadi sedikit sekelumit tentang sejarah penampakan yang terjadi di masa lalu berdasarkan riwayat-riwayat, baik itu secara hadis ataupun dari sahabat-sahabat Nabi, bahkan kepada para ulama-ulama setelahnya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi sudah disebutkan bahwasanya jin itu dalam artian iblis beserta tentaranya, dalam artian di sini adalah jin, itu tidak bisa dilihat oleh kita manusia, tapi mereka melihat kita dari tempat yang kita tidak ketahui. Semua ulama, jumhur ulama sebagian besar rata-rata sepakat tentang masalah ini, sehingga muncullah sebuah keyakinan di sebagian ulama bahwa manusia itu kalau melihat jin, bisa melihat jin secara dohiriyah, dalam artian dengan mata, maka dianggap dia telah keluar dari kaidah-kaidah akidah dari Islam. Tapi ini masih menjadi perdebatan. Karena apa? Di riwayat-riwayat setelah Nabi pun banyak banget penampakan-penampakan yang bisa dilihat oleh manusia terhadap kemunculan daripada jin ini. Riwayat yang diterangkan tadi adalah sangat sedikit. Banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang penampakan-penampakan itu. Terus seperti contohnya adalah seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani pun pernah berinteraksi dengan jin, terutama oleh jin-jin yang kuat, atau bisa dibilang ada raja jin juga di situ. Bahkan sampai jin itu yang pernah mengaku menjadi Tuhan di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang paham tentang dunia gaib, sehingga tidak akan pernah tertipu dengan tipu daya para jin ini. Sekarang banyak nanya orang-orang itu, sebetulnya penampakan yang terjadi di channel-channel lain ataupun penampakan yang banyak beredar, entah itu di sosmed, entah itu adalah di di YouTube, terutama banyak di sosmed, terus kemudian di pesan-pesan berantai, banyak banget muncul sebuah penampakan-penampakan dalam video. Apakah ini benar atau tidak penampakan itu? Apakah asli atau tidak? Kalau kita melihat dari kacamata orang awam, secara orang awam lah yang nggak memahami tentang supranatural, ya pasti akan banyak percaya. Karena zaman sekarang ini, orang untuk membuat sebuah video penampakan, sebuah video perwujudan dari adanya hantu atau jin, itu gampang. Dari sisi software, dari sisi editing software, itu sudah banyak banget ya. Banyak banget aplikasi yang bisa digunakan untuk menciptakan, membuat sebuah gambaran video tentang hantu. Terus yang kedua, selain dari aplikasi yang banyak membantu para editor untuk bisa menciptakan sebuah penampakan, yang kedua adalah agar lebih real lagi, sekarang ini banyak banget beredar bahan-bahan sintetis seperti topeng, terus kemudian benda-benda yang bisa digunakan untuk menciptakan efek buruk atau seolah-olah seperti ada hantu ya. Jadi sekarang banyak banget yang jual bertebaran, bahkan bisa membuat sendiri, baik itu menggunakan bahan latex, bisa menggunakan tisu basah, terus menggunakan cairan-cairan tertentu, sehingga bisa membuat sebuah model dalam bentuk yang menakutkan ya, yang kita sebut hantu. Sehingga hal-hal seperti ini bisa dibuat menjadi sebuah konten. Jadi ada dari memang efek visual dari sebuah aplikasi yang bisa digunakan. Terus kemudian yang kedua, dari memang keaslian seseorang yang didadani semikian rupa sehingga membentuk perwujudan hantu, akhirnya bisa disuting. Nah, yang inilah bagi orang awam akan kebingungan, mana sih yang asli, mana yang tidak. Saya melihat banyak banget di YouTube konten-konten yang menghadirkan penampakan-penampakan, itu saya bilang 99% bagi saya ya pribadi, itu banyak settingannya. 99% itu banyak settingannya. Kenapa? Dari sisi software saya pernah mengambil sebuah video dari sebuah channel yang sangat terkenal banget channelnya. Terkenal, saya lihat video-videonya, saya ambil sampelnya video, terus kemudian saya lakukan
cek di aplikasi saya buka software itu sangat kelihatan lagi potong-potongan editannya. Terus kemudian sisi alamiahnya, sisi konten naturalisasinya dalam pengeditan itu masih banyak sekali lobang-lobang, bahasa saya itu masih ada sesuatu yang kelihatan banget editannya. Nah, ini jadi banyak yang nanya, bener nggak sih Pak Den penampakan yang di YouTube itu? Saya bilang 99% itu adalah settingan. Yang 1% memang betul ada yang penampakan, bener ada penampakan. Nah, penampakan itu sifatnya yang paling umum dalam masalah hantu atau jin ini sifatnya adalah insidensial. Itu paling banyak. Insidensial itu bagaimana? Yaitu sifatnya penampakan yang tidak disengaja, sepintas lalu, perwujudan yang mungkin hanya beberapa detik saja. Itu yang paling umum bisa dilihat. Yang paling aneh itu adalah ketika jin atau hantu ini bisa mewujud dalam waktu yang lama, bahkan di kamera itu sangat jelas, bahkan sampai bisa dipegang, bahkan sampai bisa disakiti dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang bagi saya itu sudah di luar nalar dari konteks kegaiban masalah supranatural. Ya. Hal ini terjadi di era-era zaman sekarang ketika HP sudah mulai banyak dipakai, kamera itu sudah bukan lagi hal-hal yang sulit untuk dijangkau. Ketika zaman dulu itu tidak ada seperti ini. Konten-konten yang menghadirkan wujud hantu yang jelas seperti itu nggak ada. Bahkan di TV pun tidak ada. Di TV yang paling banyak adalah konten yang sifatnya insidensial. Ya, yang insidensial itu tadi hanya penampakan sepintas lalu. Tidak ada penampakan yang sangat-sangat vulgar, itu tidak ada. Saya juga pernah sering melihat di luar sana di dunia barat itu pun sama seperti halnya kita yang banyak kepo banget, pengen banget ngerti tentang dunia jin seperti apa. Bahkan di luar negeri itu saya membaca jurnal-jurnal ilmiahnya, jurnal ilmiah tentang bagaimana orang-orang itu terpikat ingin melihat hantu, melihat Eiffel katanya, ingin melihat ghost, ya, dari sisi visual. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa manusia itu tidak bisa melihat hal hantu seperti itu, sampai mereka itu membuat sebuah penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, baik itu menggunakan peralatan khusus. Saya pernah melihat ini para pemburu hantu di barat itu sampai menggunakan kamera-kamera yang luar biasa yang harganya mahal, canggih, sudah dimodifikasi untuk mengambil gambar-gambar daripada penampakan. Kalau zaman dulu penampakan yang paling umum adalah orbs. Orbs itu adalah bentuk bintik-bintik dari sinar, yaitu ciri dari munculnya sebuah energi gaib, energi yang tidak diketahui, terus kemudian muncul ditangkap kamera dalam bentuk orb. Itu paling umum zaman dulu. Nggak ada penampilan sampai vulgar, itu nggak ada. Ya, hanya sekarang ini ada vulgar. Jadi di dunia barat pun sama, mereka juga kepo banget, sampai mereka didukung oleh peralatan-peralatan yang canggih. Kalau tidak percaya silakan cari di jurnalnya, jurnal-jurnal ilmiah di Google itu banyak berterbaran. Itu buka, kalau jurnal ilmiah itu bukan lagi rekayasa, mereka benar-benar melakukan penelitian. Kenapa kamera yang digunakan untuk melakukan penelitian? Karena kamera ini adalah sifatnya visual. Selain kamera ada yang menggunakan audio yang mengambil suara-suara. Sifat dari kamera yang kita gunakan saat ini itu adalah mengambil sinar, mengambil energi sinar, yaitu sebuah foton. Ya, foton itu adalah pembawa atau segala materi yang membawa cahaya. Kamera itu tidak akan ada gambarnya tanpa bisa mengambil sebuah cahaya dari sebuah materi. Anda menghidupkan kamera, Anda nyuting seseorang, karena manusia itu adalah benda materi yang terdiri dari atom, dan itu adalah ada pancaran dari sinar, kemudian sinar itu dibawa oleh sebuah foton, dan foton inilah yang akan ditangkap oleh kamera itu sehingga membentuk sebuah pancaran sinar di dalam kamera kita yang akan direkam menjadi bentuk-bentuk bit yang akan menjadi sebuah gambar, baik itu gambar mati ataupun gambar hidup atau visual. Begitupun suara. Nah, orang luar begitu tertarik bagaimana bisa mengambil foton yang dimunculkan dari energi-energi gaib atau energi-energi hantu itu. Bahkan sampai mereka berkesimpulan bahwasanya makhluk gaib hantu itu sebenarnya bukan terbuat dari atom, tapi terbuat dari sebuah ether. Saya jadi nggak ngerti ether itu apa, sejenis material apa. Nah, dari sinilah saya banyak melihat secara ilmiahnya, membandingkan dengan kita orang-orang supranatural, orang-orang Indonesia yang terbiasa
banyak banget cerita-cerita mistis di dunia timur, terutama kita ini, sehingga masyarakat itu sudah banyak dicekoki dengan penampilan-penampilan, penampakan-penampakan yang mirip seperti halnya di film. Penampakan yang muncul, hantu yang muncul berwujud dan dapat disyuting itu beda dengan penampakan hasil dari benda-benda, bahasa kita penarikan benda-benda pusaka, itu sangat jauh berbeda. Benda pusaka itu adalah benda buatan manusia yang dibawa oleh jin kemudian diwujudkan lagi. Tapi wujud dari hantu sebenarnya atau jin itu bisa mewujud, itu sangat berbeda jauh dengan konsep munculnya benda-benda pusaka. Kalau Anda ingin tahu tentang penjelasan masalah benda pusaka, bisa dilihat di channel ini, di video-video sebelumnya, kajian tentang masalah pusaka. Bagaimana pusaka itu bisa masuk ke alam gaib. Jadi tidak ada namanya pusaka dari alam gaib, itu nggak ada. Keris dari alam gaib itu nggak ada. Atau jin itu kok bikin keris terus muncul di dunia kita, bikin Semar Mesem muncul, nggak ada. Semua itu adalah buatan manusia yang ada sistem hodam, ada sistem energi yang dibuat terus kemudian dimunculkan lagi. Jadi bagi saya jangan percaya kalau ada orang ini adalah keris dari dunia gaib. Nah, persepsinya kita dunia gaib berarti itu bikinan jin. Tidak, semua bikinan manusia, hanya dibawa disihir oleh para jin sehingga benda ini bisa disembunyikan. Bukan masalah lagi, disembunyikan oleh para jin sehingga bisa dimunculkan lagi oleh orang-orang yang memang mampu menggunakan itu. Orang-orang yang memiliki hodam penarikan, ya mereka gampang banget untuk nariknya. Jadi menarik benda pusaka pun saya bilang 99% itu dibantu oleh hodam. Tidak murni, kecuali adalah penarikan pusaka yang sifatnya dikasih, jinnya yang ngasih sendiri. Nah itu nggak perlu hodam karena dari tirakat. Tapi kalau penarikan saya bilang 99% itu ada hodam yang turut campur dalam perwujudan sebuah benda. Nah, jin itu bisa nampak, bisa dilihat itu pertama karena kemauan jin itu sendiri. Jin itu bisa dilihat oleh manusia, hantu bisa dilihat oleh manusia, itu karena kemauan dia sendiri mewujud ke dalam bentuk yang bisa dilihat manusia. Dan itu pun tidak semua orang bisa melihatnya. Ini sering terjadi, ada 10 orang bareng-bareng pengen melihat jin. Biasanya bisa melihat cuma 2, 3, 4 atau separuhnya saja. Atau separuhnya hanya bisa melihat cuma bisa mendengar saja. Kenapa? Jin itu hanya tertarik pada orang yang memang dia tertarik kepada orang itu, ingin melihat dia. Itu paling umum, gitu ya. Nah, terus yang kedua, orang melihat bukan dengan menggunakan mata dohir, bukan dengan mata fisik, tapi menggunakan kebatiniahan. Ini yang paling banyak yang dipakai, yaitu melihat dengan cara memejam. Kalau melihat secara dohir, kita matanya melek gitu ya, melihat gitu loh. Itu sangat jarang orang bisa. Tapi kalau secara batiniah, yaitu dengan cara memejamkan mata, atau dengan orang menggunakan mata ketiga atau mata batin atau indera keenam lah bahasa entah apa, itu melihatnya seperti itu. Jadi jin bisa terlihat karena kemauan jin itu sendiri. Yang kedua, melihatnya dengan cara dari sisi batin. Terus kemudian tiga, ketidaksengajaan. Orang tidak sengaja melihat jin gitu. Jin juga nggak tahu kalau dia juga dilihat, itu juga bisa sering terjadi. Nah, yang paling sulit adalah memanggil jin untuk mewujud. Ini yang sangat-sangat jarang. Bagi saya itu bisa dibilang 1% dari 9 dari 100 mungkin 1% orang yang bisa. Dan di syuting pun sangat sulit. Ya, di syuting sangat sulit. Nah, terus kalau di dunia barat banyak orang secara ilmiah ingin melihat bagaimana sebetulnya hantu, materinya terbuat dari apa. Kalau orang barat itu melihat, kenapa kok maksudnya nggak tertarik dengan video-video di Indonesia yang banyak banget penampakan, bahkan sampai begitu detailnya, sampai bermenit-menit, bahkan sampai berjam-jam, ya. Itu kok nggak tertarik ingin mempelajari itu gitu. Ya karena mereka sadar bahwasanya itu hal yang tidak mungkin. Banyak orang barat itu nggak mungkin hal itu terjadi. Nah, kita sendiri sebetulnya simpel aja. Kalau memang seandainya perwujudan daripada jin atau hantu lah bahasa kita itu bisa mewujud dalam bentuk yang bisa kita lihat, bahkan bisa dipegang, dipukul, ditimpuk, dibakar dan sebagainya, kenapa kita itu tidak berpikir ilmiah? Maksudnya gimana? Pegang jin itu, ya, kita pegang, kita ambil, kita pelajari secara unsur, secara ilmiah. Kalau kita manusia ini memiliki jasad, ada kulit, ya, ada rambut dan sebagainya. Terus kita pelajari jin itu sebenarnya unsurnya apa? Kalau jin itu wujudnya keluar dalam bentuk berpakaian, pakaiannya itu dari apa?
Kalau mereka berambut, unsur rambutnya apa? Struktur atomnya seperti apa? Apakah dia itu berstruktur sel atau tidak? Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwasanya kalau ada penampakan itu kita pegang saja, kita ambil, kita teliti di laboratorium. Tapi yang terbanyak adalah hanya penampakan itu hanya dilihat di video, di-upload ya untuk tontonan aja. Nggak pernah ada namanya ditangkap jin itu diteliti. Memang ada yang melakukan penelitian itu adalah yang paling umum adalah jenglot ya. Jenglot atau Batara Karang pernah memang ada orang meneliti, tapi jenglot itu saya bilang 99% pun banyak itu karena buatan manusia. Jenglotnya beredar banyak banget buatan manusia. Orang yang pandai banget membuat jenglot yang mirip itu banyak, tapi rahasia orangnya. Ya, kata mereka itu semuanya bohong Pak. Nah, kita bisa membuatnya kok. Bisa membuat jenglot itu seperti yang nampak-nampak di internet dan sebagainya. Cuman dirahasiakan temannya. Nah, jenglot ini diisi oleh hodam, ditirakati diisi hodam sehingga jenglot ini bisa nyedot darah, terus kemudian bisa rambutnya tambah panjang. Itu pun masih diteliti dulu, masih nggak ada hasilnya sampai hari ini. Nah, jadi untuk Anda coba yang berpikirlah, kita coba berpikir secara ilmiah untuk melihat masalah penampakan ini. Kalaupun di antara Anda ada yang yakin, oh yakin pada itu yang muncul itu sampai di timur itu adalah beneran, coba Anda sekali-kali ngikut syuting di situ bareng-bareng, mungkin bisa menghadirkan biar tambah valid. Mungkin ngajak polisi lah ya, ngajak polisi dan sebagainya, yuk ditangkap bareng-bareng, ditangkap, terus kita bawa ke laboratorium, kita kerjasama dengan orang-orang yang ada sesuai dengan bidangnya, kita pelajari. Ini suatu penemuan yang sangat besar. Kalau seandainya ada hantu, ada setan, ada jin bisa mewujud, kita ambil, kita pelajari secara ilmiah, kita akan tahu sebenarnya unsur apa. Jadi orang nggak bisa nebak-nebak. Kalau sudah tahu unsur ilmiahnya, nanti akan ketemu bagaimana caranya bisa berinteraksi dengan jin. Sampai hari ini tidak ada yang bisa berpikir seperti itu, yang mewujudkan seperti itu. Hanya tampilan-tampilan begitu saja. Nah, harapan saya adalah saya tidak menyalahkan orang-orang yang yang membuat konten-konten penampakan itu. Enggak, bagi saya silakan buatlah penampakan. Bagi saya itu yang penting adalah yang nontonnya untuk tidak percaya 100% bahwasanya itu adalah hantu yang sebenarnya, itu adalah jin yang sebenarnya, yang seperti disebutkan adalah ini adalah kegaiban. Berbicara masalah kegaiban itu harus sangat hati-hati. Ya. Karena unsurnya itu unsur gaib, tidak ada yang tahu. Bentuk gaib itu adalah unsurnya terbuat dari materi apapun, nggak ada yang tahu. Nah, saya sangat tertarik bila mana ada para konten kreator lain yang nonton ini ya, misalkan bisa mewujudkan ya bentuk jin gitu, coba buat sebuah terobosan besar, tangkap itu, kita teliti bareng-bareng, biar kita itu bisa paham mereka itu apa, mereka itu terbuat dari bahannya apa, apakah atomnya seperti apa, strukturnya seperti apa, kita pelajari. Itu akan menjadi sebuah temuan yang sangat besar bagi kita yang selama ini kepo ya, bagi saya kita penasaran kenapa kita nggak melakukan terobosan seperti itu. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Tapi kalau Anda nontonnya ini, para pemirsa yang nonton video-video penampakan sekedar hiburan, it's okay, nggak masalah gitu ya. Ya tonton aja, namanya kan kadang lucu gitu ya. Memang lucu, ada pocong, ada kunti di tempo dan sebagainya. Ya memang lucu gitu. Nah, kalau hanya sekedar itu Pak, itu hiburan, nggak apa-apa. Ya silakan ditonton, nggak masalah. Saya juga sebagai konten kreator, banyak orang kreatif seperti itu, ya namanya mencari rezeki, mencari penonton, itu harus kreatif itu. Tapi satu, jangan sampai itu meyakinkan bahwasanya ini loh jin, ini loh hantu, ini loh setan, itu jangan sampai ke situ arahnya. Karena dalam supernatural, dalam kegaiban itu adalah ada hal-hal yang tidak bisa dilampaui batasnya. Terus kemudian kalau seandainya ada jin, kok bisa mewujud ke dalam bentuk nyata seperti manusia, ya wujudnya bisa bentuknya seperti manusia yang bisa dilihat kamera, bisa dipegang, itu adalah jin yang konyol ya. Jin itu kalau sudah keluar atau dia berubah wujud, bermetamorfosis, bertransform menjadi bentuk materi, karena jin ini adalah unsurnya imateri, dia berbentuk materi, maka sifatnya menjadi sifat materi, yaitu tidak fana. Maksudnya itu gampang hancur, gampang rusak. Gampang rusak maksudnya bagaimana? Dia tidak lagi memiliki kekuatan. Jin itu punya kekuatan hebat kalau di dunianya jin, tapi ketika dia muncul di dunia nyata, kekuatannya menjadi hilang, nggak sehebat seperti halnya di kekuatan dia. Contohnya begini, Anda mungkin hebat, jago silat, jago karate, Anda bisa menggunakan pedang katana, bisa menggunakan samurai di dunia nyata. Coba Anda menggunakan pedang
Anda itu menggunakan kehebatan Anda dalam silat, masuk nyemplung ke laut, terus kemudian di hadapan Anda ada seekor hiu yang sangat besar. Coba Anda bertempur di laut, di dunianya hiu, sanggup nggak Anda? Sehebat apapun Anda, mungkin Anda punya pedang, punya golok yang tajam, Anda menghadapi jin di dunia, menghadapi hiu di dunianya hiu, mungkin Anda kewalahan, nggak bisa menghadapi itu. Tapi sekarang dibalik, Anda nggak usah lah pakai pedang, Anda pakai gagang sapu. Sekarang hiunya ditaruh di darat, hadapi, pasti menang sampean. Anda yang menang, gitu loh. Karena apa? Itu bukan dunianya hiu, masuk ke dunia kita yang dia tidak bisa berpolah semau dia. Sedangkan kita berpolah di dunia kita, ya jelas menang kita. Itu namanya, ini logikanya bahwasanya jin itu kalau bisa sampai mewujud di depan manusia itu jin konyol. Dia tuh tahu bahwa jin itu merasa, saya kalau sampai mewujud di depan orang yang tahu tentang dia, itu dia sudah ketakutan. Apalagi yang berinteraksi dengan orang ahli supranatural, karena sudah tahu kunci-kuncinya jin, mereka nggak bakal mau muncul, pasti akan dihajar habis-habisan gitu loh. Jadi jin juga punya rasa takut ketika muncul di dunia, sehingga jin itu banyak banget muncul menakut-nakuti terhadap orang awam, orang-orang yang tidak memahami tentang dunia supranatural. Mereka baru berani. Anda jalan karena takut, ya nggak takut, tahu-tahu di bawah pohon muncul Kunti gitu, duduk ketawa dan sebagainya, ya hanya sekedar menakuti saja, Anda lari. Coba ketemu orang yang berani, nggak mau jin itu ketemu. Dia paham, memahami aura orang-orang yang berani dengan orang yang tidak berani. Nah, itulah sekelumit pemahaman dari saya. Bukan berarti, mohon maaf, saya itu menjelek-jelekkan konten orang lain. Enggak, saya dukung konten-konten membuat penampakan malam, nggak apa-apa, selama itu isinya adalah sebuah hiburan yang tidak mengarahkan pemahaman, apalagi memelencengkan akidah kita, memahami itu adalah penampakan jin, setan hantu yang kegaiban yang sebenarnya. Hati-hati, karena itu bisa menjadi ke arah musyrik, syirik kalau tidak memahami hakikat masalah kegaiban. Kreatif, silakan kreatif, tapi di dalam sebuah kreativitas jangan arahkan orang penonton ini untuk mempercayai sesuatu yang mereka penonton sendiri adalah tidak paham. Kita punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab agama untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara memahami kegoibian itu dengan koridor yang benar. Silahkan berkreatif. Anda juga yang hobi nonton penampakan, silahkan ditonton saja, nggak apa-apa, ya hidup-hidup. Kita memberikan rezeki ke mereka, ya kan. Kalau di YouTube kan orang juga nyari duit, ya tonton, nggak masalah, untuk hiburan lucu-lucu lah ya, untuk menghilangkan penat gitu kan, ya nggak apa-apa. Yang penting keyakinan, kembalikan kepada Al-Quran, hadis, dan biar kalau memahami tentang masalah gaib, tanyalah kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Insya Allah Anda akan memiliki pemahaman yang tidak keliru. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.